Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah. Saya dari kelas PGSD 5C dengan nomor absen 11. Saya membuat video ini untuk sedikit memberi penjelasan terkait penarikan kesimpulan bagian 2. Baik teman-teman, jadi penarikan kesimpulan bagian 2 ini itu terdiri dari 3 bagian, yaitu apa saja? Pertama, ada silogisme hipotesis, yang kedua silogisme disjungtif, dan yang ketiga silogisme alternatif. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu apa? Silogisme hipotesis. Nah, silogisme hipotesis ini bentuk argumennya seperti ini ya teman-teman. Premis 1, P implikasi Q, premis 2, Q implikasi R, dan konklusinya itu P implikasi R gitu ya teman-teman, itu rumusnya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Premis 1, jika Anissa beragama Islam, maka Anissa membaca Al-Quran. Nah, premis 2-nya, jika Anissa membaca Al-Quran, maka Anissa sholat 5 waktu. Nah, konklusinya apa? Konklusinya itu, jika Anissa beragama Islam, maka Anissa sholat 5 waktu. Gitu ya teman-teman. Jadi, implikasi itu dilambangkan dengan kata jika dan maka gitu ya teman-teman. Jadi, Anissa beragama Islam itu sebagai P, Anissa membaca Al-Quran itu sebagai Q, dan premis 2-nya Anissa membaca Al-Quran itu sebagai Q, dan Anissa sholat 5 waktu itu sebagai R, dan konklusinya Anissa beragama Islam sebagai P, dan Anissa sholat 5 waktu sebagai R gitu ya teman-teman. Nah, terus yang kedua ada silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu apa saja? Pertama, ada silogisme disjungtif model 1, dan yang kedua, silogisme disjungtif model 2. Nah, kita bahas yang pertama dulu, silogisme disjungtif model 1. Argumennya seperti apa? Nah, argumennya itu, premis 1, P disjungsi Q. Nah, premis 2-nya, negasi P, dan konklusinya itu Q. Jadi itu untuk rumusnya ya teman-teman. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya premis 1, Nurul pergi les bahasa Inggris atau kuliah. Premis 2-nya, Nurul tidak pergi les bahasa Inggris. Nah, kesimpulannya atau konklusinya apa? Konklusinya itu Nurul pergi kuliah gitu ya teman-teman. Jadi Nurul pergi les bahasa Inggris itu sebagai P. Nah, kuliahnya itu sebagai Q. Nah, Nurul tidak pergi les bahasa Inggris itu sebagai negasi P, dan Nurul pergi kuliah itu Q gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada silogisme disjungtif model 2. Nah, silogisme disjungtif model 2 ini bentuk argumen seperti apa? Nah, bentuk argumennya itu seperti premis 1, P disjungsi Q, premis 2, Q, dan konklusinya apa? Konklusinya itu negasi P. Jadi kebalikan dari silogisme disjungtif model 1 gitu ya teman-teman. Contohnya seperti apa? Contohnya, premis 1, Nurul pergi les bahasa Inggris atau kuliah. Premis 2, Nurul pergi kuliah. Nah, apa konklusinya atau kesimpulannya? Kesimpulan itu, Nurul tidak pergi les bahasa Inggris gitu teman-teman. Jadi, untuk disjungsi ini digambarkan atau dilambangkan dengan kalimat atau kata atau. Dan sedangkan negasi itu bentuk ingkaran atau digambarkan dengan kata tidak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu silogisme alternatif. Nah, silogisme alternatif juga seperti silogisme disjungtif terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama silogisme alternatif model 1 dan silogisme alternatif model 2. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Nah, silogisme alternatif model 1 ini bentuk argumen seperti apa? Bentuk argumennya seperti ini, teman-teman. Premis 1, P disjungsi Q, premis 2-nya P, dan konklusinya apa? Konklusinya itu negasi Q. Nah, itu rumusnya. Contohnya seperti apa? Contohnya, premis 1, Trum berkaos biru atau merah. Premis 2-nya, Trum berkaos biru. Nah, konklusinya atau kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Trum tidak berkaos merah. Jadi, Trum berkaos biru itu sebagai P. Nah, merah itu sebagai Q. Trum berkaos biru itu sebagai P.
dalam premis 2. Nah, konklusinya apa kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu negasi ki. Jadi Trump tidak berkaos merah gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada silogisme alternatif model 2. Nah, di sini bentuk dari argumen silogisme alternatif model 2 itu seperti ini. Premis 1, P disjungsi ki, premis 2, negasi ki. Nah, konklusinya apa? Konklusinya itu P gitu ya, teman-teman. Contohnya seperti apa? Contohnya premis 1, Trump berkaos biru atau merah, premis 2, Trump tidak berkaos merah. Nah, konklusinya apa atau kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu Trump berkaos biru. Jadi Trump berkaos biru sebagai P, merah itu sebagai ki, dan Trump tidak berkaos merah itu sebagai negasi ki. Nah, konklusinya atau kesimpulannya itu P, Trump tidak berkaos biru gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja penjelasan terkait materi penarikan kesimpulan bagian 2. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.